Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Luhur. Waalaikumsalam Pak Satria. Bagaimana kabar Pak Satria hari ini? Alhamdulillah hari ini betul-betul fresh dan betul-betul semangat, Pak. Begini Pak, terkait dengan rencana saya yang sudah saya sampaikan kemarin, saya rencananya akan melakukan coaching dengan rekan saya, ini Pak Jamil. Kira-kira seperti apa? Mohon arahan dari Bapak ini. Oh begitu ya Pak. Eh, Mungkin sebelum melakukan coaching terhadap Pak Jamil, kita perlu mendiskusikan terlebih dahulu terkait rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah sesuai dengan alur kita? Nah, selanjutnya itu penerapan prinsip coaching seperti kemitraan, percakapan yang kreatif, dan memaksimalkan potensi gitu. Yang terakhir mengenai bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Nah, Baik. Bagaimana Pak? Kira-kira apakah rubriknya sudah disiapkan gitu? Alhamdulillah insya Allah udah siap sesuai dengan apa yang disarankan oleh Bapak tadi terkait dengan uh, rubrik penilaiannya. Terus ini Pak, kira-kira Bapak Satria itu kompetisi coaching apa yang ingin dikembangkan gitu? Memang sesuai dengan prinsip coaching itu pada 3 yang ingin saya kembangkan. Ini yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya Pak. Ingin meningkatkan kompetisinya itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Pak, Bapak apakah ini sudah menguasai semua ini nih kompetensi ini gitu? Insya Allah ini adalah proses saya juga untuk belajar dan mudah-mudahan saya bisa maksimal nanti Pak dalam proses coachingnya. Iya. Terus bagian kompetensi mana kira-kira Pak yang secara spesifik gitu Pak yang ingin diobservasi? Yang pertama tentunya yang akan jadi spesifik yang ingin saya coba mohon diobservasi nanti itu adalah kaitannya dengan mendengarkan aktif. Jadi saya berharap pada saat proses coaching saya betul-betul bisa mendengarkan secara aktif apa yang menjadi keluh kesah daripada coach saya nantinya. Berarti Pak Satria ingin spesifiknya itu mengobservasi, mendengarkan aktif gitu. Betul Pak, betul. Oh iya. Terus kira-kira kan mendengarkan aktif itu kan ada komponennya gitu. Kira-kira sudah dipelajari gitu Pak komponen terkait mendengar aktif ini Pak? Insya Allah Pak, insya Allah sesuai dengan arahan Bapak juga sebelumnya untuk proses coaching ini saya berusaha untuk mempersiapkan secara maksimal supaya proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan kira-kira apa gitu Pak? Jadi nanti indikator keberhasilan dari proses coaching ini saya berharap bahwa coach saya itu betul-betul mampu mengeksplor masalahnya dengan nyaman, kemudian dia mampu bercerita terkait dengan kendala seperti apa, dan yang akhirnya nanti dia mampu mengeluarkan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah coach saya itu betul-betul mampu bertanggung jawab dan berkomitmen menjalankan aksi yang direncanakan. Seperti itu Pak yang saya harap. Kira-kira Pak nanti supervisinya itu kapan dilakukan dengan Pak Jamil gitu? Ya, rencananya segera mungkin Pak akan dilakukan sesuai targetnya. Barangkali terkait dengan hal ini karena ini sangat penting sekali. Jadi alhamdulillah kami sudah siap untuk melakukan proses coaching ini Pak. Barangkali saat ini juga kami akan langsung melakukannya. Mohon untuk nanti Bapak berkenan sebagai observer pada saat proses coaching ini. Siap. Saya akan sesuai dengan ini sih berapa waktunya saya akan selalu siap karena ini kan kita untuk mengembangkan sekolah kita gitu.
untuk Iya. memperbaiki sekolah kita. Kalau begitu, mari Pak, kalau gitu kita langsung ke proses coachingnya Pak, kalau gitu. Oh, iya Pak, ya. Iya. Mari Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Satyadi. Gimana kabarnya Pak Jamil? Tumben ini? Alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Pak Satriadi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan tentunya hari ini betul semangat sekali nih Pak, terkait dengan perkembangan pendidikan ini yang cukup lumayan lah tantangannya untuk kita, sehingga kita betul-betul harus up diri terus menerus ini Pak, untuk terus belajar. Iya, Pak, kebetulan sekali, Pak. Terkait dengan mengupdate diri ini, saya ingin ini Pak, berbicara dengan Bapak ini. Oh, yang gimana Pak Jamil? Apa yang perlu kita diskusikan ini terkait dengan hari ini? Ya, jadi Pak Satriadi, jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas ini Pak Satriadi. Oh begitu Pak. Jadi alhamdulillah mungkin kita punya waktu hari ini untuk berdiskusi ya sekitar 20 menit sampai 30 menit lah Pak Jamil ya, terkait dengan apa yang akan kita coba diskusikan hari ini. Tadi permasalahan yang dihadapi Pak Jamil tadi itu seperti apa? Ya, permasalahannya gini, saya berusaha ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa di kelas saya Pak Satriadi. Kondusif. Jadi tujuan Bapak hari ini untuk kita berdiskusi ini adalah untuk membicarakan tentang kelas yang kondusif dan menyenangkan ya. Ya, benar sekali Pak Satriadi. Nah, selain itu dari proses kita ini, dari proses coaching kita ini, tujuan Bapak yang lain kira-kira apa? Sebenarnya sih dari tujuan kelas kondusif ini saya ingin mencoba menerapkan berbagai metode pembelajaran Pak. Tapi belum ada yang benar-benar efektif gitu Pak. Berarti tujuan Bapak dari hasil coaching kita ini tentunya nanti akan menemukan solusi daripada proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan seperti itu, Pak ya? Benar sekali Pak. Makanya saya di sini Pak. Selain itu nanti apalagi kira-kira tujuan Pak Jamil setelah kita selesai proses coaching ini? Ya, nah tujuannya lah untuk menciptakan kemerdekaan yang benar-benar di kelas bagi siswa-siswa yang saya mampu Pak gitu. Karena begini saya membutuhkan strategi yang benar-benar bisa diterima oleh siswa-siswa di kelas saya, benar-benar memenuhi kebutuhan belajar mereka. Itu Pak Satyadi. Memang sangat bagus sekali apa yang sudah direncanakan oleh Pak Jamil ini terkait dengan keberpihakan kepada murid barangkali kalau boleh saya menyebutnya ya Pak ya. Nah, benar sekali. Yang direncanakan oleh Pak Jamil, dan mudah-mudahan lah apa yang direncanakan Pak Jamil hari ini bisa terjawabkan. Amin, mudah-mudahan Pak. Ya, jadi begini Pak, terkait dengan proses hari ini, kira-kira Pak Jamil ini apa yang sudah dilakukan selama ini terkait dengan proses belajar mengajar di kelas? Ya Pak Satriadi, selama ini saya berpikir bahwa apa yang sudah saya lakukan itu ternyata benar, tapi masih ada aja siswa yang tidak serius mendengarkan ketika saya menjelaskan di dalam kelas. Bahkan ada yang suka keluar masuk ketika pembelajaran sedang berlangsung. Ini yang menyebabkan saya jadi bingung Pak Satriadi. Memang kalau saya tidak salah tangkap, saya catat ini fokusnya adalah ke pembelajaran yang kondusif Pak ya. Menyenangkan dan tentunya itu berpihak kepada murid yang direncanakan oleh Pak Jamil. Bagaimana selama ini Pak Jamil mendesain pembelajaran di kelasnya khususnya? Ya Pak Satriadi, kemarin saya sudah berupaya untuk membuat pengelompokan terhadap siswa-siswa saya di kelas. Saya mengelompokkan mereka, namun
hasilnya masih belum maksimal kayak yang saya tadi. Mungkin karena saya belum benar-benar memahami kebutuhan belajar mereka. Gitu. Baik, mengelompokkan siswa itu sangat bagus sekali, Pak. Apa yang dilakukan sebelum proses pengelompokan itu? Biasanya selama ini saya melakukan asesmen, ya asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka. Asesmen diagnostik awal memang bagus yang sudah Pak Jamil terangkan. Bagaimana pelaksanaannya? Saya masih untuk kegiatan pelaksanaannya jujur saja saya akui saya cuma ngasih soal-soal yang singkat-singkat Pak sama siswa, dan ternyata dari hasil diagnosis itu jawaban mereka beragam, cuman ada kemiripan yang masih tidak bisa dihindari. Berarti memberikan visioner ya yang sudah Pak Jamil lakukan. Bisa juga seperti itu Pak. Apa teknis lain yang sudah Pak Jamil lakukan selain daripada memberikan soal untuk melakukan diagnostik awal? Selain memberikan teknik soal, saya juga kemarin sempat berupaya melakukan wawancara dengan mereka langsung, kira-kira pengen belajar seperti apa gitu sama anak. Berarti sudah dua ini Kak Pak Jamil yang saya catat ini yang dilakukan Pak Jamil. Yang pertama adalah memberikan kuesioner, kemudian melakukan wawancara ya. Ya, ini Pak Satriadi. Ada lagi yang pernah dilakukan untuk mengetahui minat daripada belajar siswa ini? Sejauh itu saya masih menggunakan yang dua ini, tapi insya Allah nanti depannya saya coba menggali profil siswa lagi. Ya. Itu sangat bagus sekali apa yang sudah direncanakan Pak Jamil. Lalu 3 komponen tadi, 3 elemen tadi, mulai dari melakukan kuesioner, kemudian wawancara dengan peserta didik, kemudian strategi yang lain yang direncanakan oleh Pak Jamil. Terkait dengan ini Pak, proses pembelajaran kondusif, bagaimana kondisinya ketika proses pembelajaran berlangsung? Apakah pembelajarannya full itu tidak kondusif, atau di awal, di tengah, atau di akhir, seperti apa di proses pembelajaran? Ya benar sekali Pak Satriadi. Jadi ini membuat saya bingung ini. Karena ketika pembelajaran di awal mereka kondusif, patut, rapi. Nah, kemudian ketika sudah mulai di tengah pembelajaran, ada 1-2 yang sudah kelihatan nampak bosan. Nah, lebih-lebih mendekati akhir Pak Satria, siswa mulai udah ada yang keluar masuk, izin, tahu benar izin ke kamar kecil atau gimana, itu membuat teman-teman yang lain merasa kurang nyaman, bisa terganggu juga kalau sering-sering izin Satria itu. Berdasarkan pengamatan Pak Jamil, apa kira-kira yang menyebabkan anak yang anggaplah ada beberapa peserta didik yang di akhir proses pembelajarannya ada yang keluar masuk dan sebagainya pada akhir proses pembelajaran? Pak Jamil dari pengamatannya apa yang menyebabkan? Yang saya tangkap sih dari proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin, mungkin terkait produknya kayaknya Pak. Tapi ini masih tafsiran saya pribadi lah. Mungkin karena produknya masih tidak terlalu beragam, masih sama satu siswa dengan yang lain. Mungkin itu yang mengakibatkan mereka kurang kondusif gitu. Dari pengamatan yang saya lihat di kegiatan pembelajaran ini. Bagaimana penerapan metode pembelajaran yang digunakan oleh Pak Jamil? Apakah metodenya itu ini bagaimana mendesain pembelajarannya menggunakan variasi-variasi model pembelajaran? Ya, saya menggunakan berbagai metode. Dari awal itu menggunakan metode, ada yang ramah, ada yang diskusi, dan saya menyajikan beberapa video terkait pembelajaran yang berlangsung. Cuman mungkin kurangnya saya pas di produknya saya menyamaratakan.
apa yang sudah didesain oleh Pak Jamil terkait dengan pembuatan produk daripada peserta didik itu? Kemarin di pembelajaran di kelas, saya menyamaratakan produknya itu buat sebuah gambar gitu terkait dengan kebetulan materinya kemarin terkait sel gitu. Ya, eh, menyuruh anak ini produknya buat gambar bagian-bagian sel. Jadi, Selain dari produk, apa yang berdasarkan hasil pengamatan dari Pak Jamil lah, kira-kira juga yang memungkinkan peserta didik pada saat proses-proses akhir itu tidak kondusif pada saat proses pembelajarannya. banyak hal sih sebenarnya, cuman saya tidak berani beranggapan yang tidak mungkin karena jam kemarin itu jam terakhir, jadi anak-anak mungkin merasa ya, capean, mungkin untuk ice breaking dan sebagainya. Cuman bukan jadi alasan yang tepat bagi saya pribadi. Cuman terkait produk ini mungkin perlu saya evaluasi lagi Pak Supriyadi. Nah, anak-anak ini memiliki kemampuan yang beragam, gaya belajar yang beragam, jadi mungkin alangkah baiknya nanti produknya juga beragam. Jadi itu yang seharusnya saya lakukan. Jadi, Ya, jadi ada dua hal yang penting memang di sini catatan dari yang disampaikan Pak Jamil, yaitu terkait dengan produknya yang mungkin satu tidak bervariatif, kemudian peserta didik capek seperti itu ya. Jadi terkait dengan permasalahan yang tadi memang sudah Pak Jamil lakukan beberapa identifikasi yang sudah bagus sekali langkah Pak Jamil ini terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Jamil di sekolahnya. Kira-kira dari apa yang sudah ditemukan Pak Jamil, apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh Pak Jamil? Rencananya sih saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pun gitu. Mulai dari kontennya, kemudian prosesnya, dan berakhir dengan produk yang beragam juga Pak Supriyadi. Mungkin terkait dengan jam terakhir, karena jam terakhir mungkin nanti kita coba untuk membuat mindfulness ya. Enggaknya dari speaking sederhana itu sih rencananya Pak Supriyadi. Iya, bagus sekali apa yang sudah direncanakan ini Pak, terkait dengan rencana untuk melakukan proses pembelajaran diferensiasi, kemudian melakukan ice breaking, kemudian kira-kira di sekolah Bapak di sana khususnya, kira-kira kemungkinan dari sarana prasarana seperti apa? Nah, terkait sarana dan prasarana, alhamdulillah di sekolah kami termasuk sarananya cukup memadai. Mulai dari LCD proyektornya ada, kemudian buku-buku sumber belajar untuk literasi anak-anak itu ada, dan kebetulan di sekolah juga ketika dibutuhkan anak ini diperbolehkan bawa perangkat handphone. Jadi itu saya rasa fasilitas yang bisa dipergunakan dan dimaksimalkan. Jadi, bagaimana dukungan sekolah di sana Pak? Nah, alhamdulillah sejauh ini dukungannya sih sangat luar biasa. Selalu mensupport guru-guru untuk mengupgrade diri, lebih-lebih untuk peningkatan belajar siswa di kelas gitu. Ya. Jadi kalau dukungan sudah alhamdulillah sudah maksimal lah dari sekolah, kemudian sarana dan prasarana sudah memadai. Kemudian tadi juga akan rencana daripada aksinya Pak Jamil ini untuk kedepannya adalah mendesain pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Jamil untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran lah di dalam kelas, kaitannya untuk menyikapi ya gitu Pak Supriyadi.
kok berhenti Bang Nur, gimana nih? Bisa di-cut dulu Luhut. Yang ini yang Oh iya, gitu. Ini Mhm. mungkin salah satu dari sekian banyak cara yang akan saya tempuh untuk meningkatkan kualitas diri, mungkin dengan mengikuti berbagai seminar pelatihan terkait pengembangan kompetensi guru dalam mengajar di kelas gitu. Dan tentunya juga tak lupa ini yang penting menurut saya, kolaborasi antara rekan-rekan di sekolah. Oke. Berarti di sini ada sudah 3 ini rancangan dari Pak Jamil. Yang pertama adalah kaitannya dengan mendesain pembelajarannya, betul-betul mengemas dengan prinsip berpihak pada murid, kemudian mengikuti seminar, kemudian berkolaborasi. Ada lagi mungkin yang bisa yang akan dilakukan oleh Pak Jamil ini terkait dengan berdampak pada proses peningkatan kualitas pembelajarannya. Sejauh ini mungkin yang 3 ini saya akan fokuskan dulu Pak Satriadi terkait peningkatan kompetensi, karena menurut saya pribadi percuma saya merancang ini itu kalau saya sendiri tidak meningkatkan potensi dulu dan meningkatkan kolaborasi dengan rekan-rekan dan memanfaatkan itu aset yang ada di sekolah, karena saya merasa sangat yakin sekali dengan kemampuan rekan-rekan untuk berkolaborasi di sekolah dan yang memadai, termasuk apa yang sudah kita pelajari bersama-sama dalam seminar-seminar yang sudah lalu. Baik, luar biasa sekali Pak Jamil ya, dari permasalahan yang sudah diungkapkan, kemudian big plan lah yang akan dilakukan oleh Pak Jamil ini, mulai dari desain pembelajaran yang betul-betul berpihak pada murid, kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah, kemudian melakukan kegiatan seminar untuk menghadiri. Ini adalah salah satu langkah yang cukup bagus dan tentunya didukung oleh kolaborasi dengan rekan guru. Dari beberapa rencana ini, kira-kira mana yang akan menjadi prioritasnya Pak Jamil? Ya, yang saya akan targetkan jadi prioritas karena ini menyangkut dengan studi aktif di sekolah, mungkin saya akan merancang pembelajaran ini. Merancang pembelajaran yang berdiferensiasi itu hingga benar-benar berpihak kepada murid. Tentunya diikuti dengan yang tadi, cuman fokusnya dulu ke merancang pembelajaran berdiferensiasi. Berarti apa langkah yang akan dilakukan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi ini? Itu saya sendiri merasa kita merasa banyak memiliki pengetahuan tentang berdiferensiasi ya, cuman dari hasil evaluasi dari pembelajaran kemarin kita bisa menggarisbawahi ternyata titik-titik poin kurangnya dari strategi pembelajaran yang diterapkan, ya itu di bagian tadi, di bagian produknya itu Pak Satriadi. Nah, sebenarnya ini sudah saya rancang dari kemarin, cuman masih belum sempurna dan saya sudah coba terapkan, namun diferensiasinya mungkin masih belum seperti. Nah, dari hasil kemarin saya sudah bisa mengambil titik kurangnya itu di bagian produk yang berada. Berarti skala prioritasnya adalah mendesain pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian prioritas keduanya apa kira-kira? Ya tadi yang bersentuhan langsung aja lah Pak Satriadi, yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pembelajaran ini tentu kolaborasi dengan rekan di sekolah. Ya, bagus sekali ya Pak, apa yang sudah disampaikan tadi, desain pembelajaran, kemudian membangun kolaborasi. Kemudian setelah itu
Setelah daripada berkolaborasi dari 4 target ini, apa yang selanjutnya yang akan dicapai lah oleh Pak Jamil? Oke, kalau sudah yang tadi itu mengikuti seminar dan actionnya gitu Pak. Iya betul. Action. Saya akan mulai aksi. Berarti yang sudah dirancang ini betul-betul didorong oleh semangat yang kuat oleh Pak Jamil. Ini sangat luar biasa sekali. Mulai dari mau mendesain pembelajaran kepada murid, kemudian membangun kolaborasi. Tahu bahwa membangun kolaborasi ini hal yang sangat-sangat luar biasa pentingnya. Kemudian mengikuti berbagai pelatihan dengan berbagai kesibukan, tapi kita masih sempatkan diri untuk betul-betul ingin mengupgrade, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Saya melihat bahwa ini semangat dari Pak Jamil ini luar biasa lah terkait dengan hal ini. Kemudian terkait dengan komitmen dalam melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi rencana besar Pak Jamil itu seperti apa nanti? Ya, saya sudah berkomitmen benar-benar ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Makanya saya coba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Itu komitmennya, saya ingin melihat suasana kelas kondusif, karena memang saya rasa kemarin kurang kondusif. Makanya saya berkomitmen membuat kelas yang kondusif dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kapan ini Pak Jamil akan memulaikan itu? Rencana sih 2 hari ke depan gitu Pak Satriadi. 2 hari ke depan itu untuk membuat perencanaannya, kemudian actionnya kapan? Sebenarnya itu 2 hari ke depan itu sudah saya rencanakan action. Rencanaannya sih sudah saya rencanakan kemarin, mungkin tinggal dikolaborasikan mana yang kurang dan sebagainya. Untuk rencana mungkin besok clear dan 2 hari ke depan action. Itu Pak Satriadi. Luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan lah dari apa yang direncanakan ini, berarti 2 hari ke depan ini sudah mulai akan action menerapkan proses pembelajaran diferensiasi yang tentunya itu adalah berpihak kepada murid. Kemudian setelah ini apa yang akan kita tindak lanjuti nantinya ini? Oke, ini mantap Pak Satriadi. Saya berharap setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya berharap kita bersama-sama lah untuk melakukan evaluasi dan refleksi terkait pembelajaran yang saya coba terapkan nanti di kelas untuk anak-anak. Bisa jadi. Dengan waktunya. Luar biasa sekali. Jadi dari rangkaian apa yang dihadapi oleh Pak Jamil, kemudian Pak Jamil luar biasa sekali dengan semangatnya sehingga mampu akan merencanakan pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Kira-kira ini Pak Jamil, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini nih, apa yang dirasakan Pak Jamil ini dari sebelum kita berdialog ini dan setelah kita berdialog? Iya, alhamdulillah terlihat dari wajah saya Pak. Jadi awalnya ketika bertemu saya agak merasa bahwa bukan ini, tapi alhamdulillah setelah bertemu dengan Pak benar-benar merasakan happy Pak. Saya merasakan beban saya untuk siswa-siswa ke depan itu alhamdulillah gitu, dan insyaallah saya akan benar-benar semangat lagi. Terima kasih Pak Satriadi, luar biasa. Sama-sama Pak Jamil, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu adalah efek yang luar biasa dan mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua Pak Jamil ya. Ada lagi yang perlu kita dialogkan Pak Jamil? Kayaknya cukup ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kita semua. Amin Pak Satriadi. Saya ucapkan selamat dan semoga sukses dalam proses pembelajaran diferensiasinya. Terima kasih Pak Satriadi atas meluangkan waktunya untuk sesi coaching ini. Saya sangat berterima kasih sekali lagi. Baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Satria? Tetap semangat kan?
Alhamdulillah tetap semangat Pak, dari proses coaching tadi. Alhamdulillah banyak hal yang kita dapatkan gitu, Pak. Alhamdulillah. Masih ini kan segar gitu Pak. Belum Masih ini, Pak, selama ini proses untuk perbaikan kualitas pendidikan pasti gitu semangat. terus Pak, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sebelumnya gitu. Alhamdulillah pada proses coaching tadi berjalan dengan lancar dengan apa yang saya rasakan. Kemudian saya alhamdulillah sudah menerapkan alur kita mulai dari menggali tujuan daripada proses coaching itu, kemudian mengidentifikasi masalah daripada coach saya, kemudian merencanakan rencana aksinya, kemudian ada sampai ke tahap terakhir yaitu membangun sebuah komitmen dan tanggung jawab. Gitu. Oh iya, iya. Emang terlihat sekali sih Pak. Saya ada catatan ya Pak. Dari hasil observasi yang telah dilakukan Pak Satria, yaitu berbasis data ini Pak, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan kita sebelumnya. Proses coaching yang sudah dilakukan Pak Satria terhadap Pak Jamil itu berjalan dengan baik gitu. Alhamdulillah. Kemudian saya melihat itu jelas mengenai alur kita yang dilakukan saat melakukan coaching Satria itu terhadap Pak Jamil gitu. Terus dalam coaching itu juga saya melihat prinsip coaching dengan baik seperti hadiran penuh Pak. Jadi Pak Satria itu terlihat sekali melakukan kehadiran penuh pada saat melakukan coaching terhadap Pak Jamil itu Pak. Terus Pak Satria juga menjadi pendengar yang aktif gitu Pak ketika melakukan coaching dengan Pak Jamil. Terlihat sekali pada kita coaching tersebut. Terus Pak Satria juga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada saat coaching dengan Pak Jamil. Terlihat sekali ya, sehingga ini banyak sekali yang terungkap gitu dari Pak Jamil, ininya beban-bebannya gitu yang bisa dieksplor gitu sama Pak Satria. Terus Pak Satria juga mendengarkan dengan rasa gitu, mendengarkan mulai membuat kata kunci, terus melakukan apresiasi, terus pertanyaan yang mendalam dan merangkum gitu, Pak. Jadi saya lihat coaching yang sudah dilakukan Pak Satria ini sangat bagus gitu terhadap Pak Jamil. Alhamdulillah Pak. Terus kira-kira Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan terhadap Pak Jamil gitu? Beberapa yang harapan saya ke depannya yang ingin saya kembangkan Pak terkait dengan proses coaching yang tadi. Yang pertama adalah tentunya memahami lebih mendalam terkait dengan Tirta itu sendiri, sehingga saya betul-betul mampu menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian yang kedua adalah tentunya mendengarkan dengan betul-betul teknik rasa. Alhamdulillah walaupun saya rasa belum maksimal, tapi saya akan terus belajar terkait dengan teknik rasa. Bagaimana saya mendengarkan kata kunci setiap apa yang disampaikan coach saya. Kemudian yang kedua adalah mengapresiasinya, kemudian bertanya mendalam sampai dengan saya merangkum. Itu harapan saya ke depannya Pak, terkait dengan yang sudah saya lakukan tadi. Tetap semangat Pak Satria. Alhamdulillah siap Pak, tetap semangat. Ya, karena perjalanan kita masih panjang ini Pak Satria. Betul Pak, betul. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi atas bimbingannya Bapak. Mohon maaf kalau ada banyak mengganggu waktu Bapak. Kalau gitu, terima kasih. Mari Pak kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.